Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu asy-syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa jami'i masyayikhina rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah ila an qala Ar-rabi'u utawi kang kaping papat masu farjil adami bi batinil kaffi wal asabi'i khassatan. Masu iku demek farjil adami, farjia adami. Kalau lames kemarin nyentuh ya, panasan nggak batal ya. Yang penting bukan farj ya. Udwan maktuan kemarin itu. Ya, udwan maktuan kemarin kan nggak batal karena pakai kalimatnya lames, bersentuhan. Kalau ini demek ya. Masu farjil adami ikun demek farjia adami. Bibatinil kafi kelawan telapak tangan bagian dalam. Wal asabi ilan piro-piro jari. Khosotan hale khosoh ya. Walau sahwan senajan lali atau lupa. Au bila syahwatin utawa kelawan tanpa syahwat. Kubulan ing kubul au duburan au dubur. Zakaron hale zakaron ya. Au unsa utawa unsa min nafsihi saking awake dheweke man au ghairihi utawa liyane. Jadi yang keempat termasuk yang membatalkan wudu yaitu menyentuh atau megang ya. Megang kemaluannya manusia dengan telapak tangan bagian dalam dan juga telapak tangan jari-jari bagian dalam ya. Ya bagian dalam. Jari-jari bagian dalam. Khassah khususnya. Maka tidak batal dengan menyentuh kemaluan. Maka batal kalau nyentuh dengan bibatinil kaf wal asabi. Berbeda dengan kalau menyentuh dengan selain apa? Bibatinil kaf wal asabi, maka tidak batal. Kalau bibatinil kaf wal asabi batal. Walaupun lupa ya. Walaupun lupa. Dan tanpa adanya syahwat tetap batal. Baik pun itu menyentuhnya kubul, jadi kubul ya apa namanya? Keterangan dari farj ya. Keterangan dari farj. Baik pun kubul bagian depan, kemaluan bagian depan atau kemaluan bagian belakang. Zakaron apa ini? Hal kan? Khobar dari
Khobar ya? Apa? Khobar? Apa? Oh, iya. Zakaron, iya dari kalimat kubulan juga sama ya. Iya. Kubul juga sama khobar. Lalu di sini apa? Bentar. Penasaran saya. Oh iya, kubulan kana al-mamsus ya. Iya. Kubulan ya. Iku kubul dari mamsus ya. Kanal mamsus kubulan. Ono al-mamsus kang di demek iku kubul au dubur utawa dubur. Zakaran iku zakar lanang ono iku mamsus au unsa utawa wedok ya. Iya. Betul. Sahih. Min nafsihi au ghairihi. Min nafsihi au ghairihi. Saking awake dewek megang kubul atau dubur dari dianya sendiri, dia megang kubul duburnya dia sendiri ataupun kubul dubur orang lain. Ya, seperti itu. Walaupun tanpa ada dorongan syahwat tetap batal. Walau min mayyitin, senajan min mayyit, saking mayyit tetap batal. Watiflin lan arek cilik. Wa mahalli jabbin lan tempate zakar kang dipotong. Aiqatin lidzakar. Itu tetap batal. Wa inik tasajildan. Senajan iktasa apa ya, wis ditutupi. Iktasa itu mahal jab tadi iktasa. Iya, ditutupi. Iktasa senajan nutupi wa iktasa senajan iktasa nutupi atau tertutup. Terus diselimuti ya, terus di apa? Terus ditutup. Apa zakar? Jildan ing jilid, kulit. Walaupun sudah ada kulit lagi, tumbuh kulit lagi, mahal jab tadi, setelah dipotong itu tertutup lagi sama kulit. Kalau kemungkinan ada orang dikebiri, ya, ada orang dikebiri itu kan biasanya dipotong, terus tumbuh lagi kulit, terus kemudian diliputi atau tertutup dengan kulit yang baru. Nah, walaupun tertutup dengan kulit yang baru ya ini tetap kita menyentuh kulitnya pun batal seperti itu. Terus ya. Aw asal utawa asal, apa asal kemarin? Cimpe. Nah, cimpe. Apa? Asal itu wong lanang atau orang yang zakarnya udah nggak berfungsi ya. Ya, gitu ya.
masu zakaril al-mashlul, masu al-farjil mashlul, demek kemaluan al-mashlul, kang wis apa gak berfungsi ya, cimpek. Walau maktuan senajan dipotong. Zakar ya. Walaupun dipotong zakar, tetap ya batal. Kang wis dipotong. Zakar yang sudah terpotong, terus kita pegang, tetap saja batal ya. Wa biyadi syalla. Saya ini kembalinya. Oh ya. Senajan di sini ya. Wa biyadi syalla, lan senajan kelawan tangan syalla kang cimpek, sudah nggak berfungsi. Tangannya tangan yang sudah tangan kena stroke ya, gak berasa ya orang stroke, tetap batal. Walaupun yang menyentuh itu, yang yang memegang itu al-yadu syalla, artinya tangannya yang sudah nggak berfungsi, berarti kafnya ya, yang dimaksud adalah kafnya yang cimpek. Jelas ya? Kalau misalkan di ada tulang kayak penyakit lainnya, juga ada lagi penyakit namanya di darah tulang, ada tulang itu kalau tulangnya di kan nggak ono tulang, penyakit ono tulangnya gitu. Nah, kalau yang penyakit di variannya perempuan ada unsur tulang penyakit itu. Nah, yang unsur tulang yang kesentuh itu apanya? Kulitnya? Tulangnya apa kulitnya? Enggak ya? Enggak ya? Karena akhirnya enggak. Kalau ketutup kulit, iya. Kalau di area farji, walaupun itu tulang tapi ketutup kulit ya batal. Tapi tulang, kayaknya enggak ya. Enggak. Nah, saya baru tahu itu, karena di area farji itu biasanya orang ono tulang. Ono tulangnya ya sakit ya. Sakit itu. Allah alam, coba nanti kita lihat. Ini mafhum gak ini? Matanya mafhum ya? Ya, mafhum ya. La farji bahimatin. La farji bahimatin. Ini pengecualian dari farju adami. Ya. La farji bahimatin ini pengecualian dari wahturiza min farjil adami. La farji bahimatin ora batal demek farji bahimah. Ora farji bahimah. Jadi kalau nyentuhnya farjinya bahimah ya ora batal. Ini pengecualian semua ini. La farji bahimatin wala biru'usil asabi, dan ora kelawan demek kelawan apa? Ujung-ujung atau pucuk piro-piro pucuk piro-piro jari. Jari bagian atas itu juga tidak batal.
Wa ma bainahuma lan barang bainaha, wa ma bainaha lan barang bainaha ing dalam antarane ru'usul asabi, wa ma wa harfil kafi, apa tepinya apa tepinya apa namanya telapak tangannya, tepi telapak tangan iki ya, tepi-tepinya jelas ya. Jadi kalau menyentuh farjinya bahimah nggak batal, atau menyentuh farji itu dengan ujung-ujung jari-jari juga tidak batal. Wa ma bainaha, dan juga ada antara ru'usul asabi ya, gini ya, gini. Terus dengan tepi-tepinya juga nggak batal. Mafhum kalau ini ya. Coba sebentar. Kalau di syarahnya ini, au masyu zakaril ashal wa huwa munqabidun la yanbasit wa aksuh wa bagi an yakuna mislu zalikal farj al farj al ashal walau kana zakar maqtu'an ini bagia ismu sawa'un kulluhu au ba'duhu illa man qata'a fil khitan idlaga ali ismu zakar. Nah, kalau yang maktu itu, kalau zakar yang maktu selama masih namanya, kalau selama masih namanya zakar batal. Ya, berbeda kalau sudah sudah punya nama lain, wis bukan lagi namanya zakar, yang terputus atau yang terpotong, itu nggak batal. Ya, kalau selama masih ada nama, ya batal. Jelas ya? Atau di sini illa mangguti afil khitan idlaiga alihi ismul zakar, kecuali yang terputus fil khitan, kulit itu loh, kan yang dipotong ketika khitan itu kulitnya ya, kulupnya itu kan dibuang, itu sudah bukan lagi namanya zakar, itu nggak batal. Ini mah zakar yang terpotong. Kalau yang masih yang batal ya zakar al-maktu itu batal. Tapi kalau yang terbuang dari apa namanya setelah disunat fil khitan, itu bukan lagi namanya zakar itu. Wa amma qubulul mar'ati bad dubur fal muttaji annahu in bagiya ismuhuma ba'da gatihima nagad massuhuma wa illa fal. Jadi intinya kalau zakar yang maktu itu selama masih ada, masih berstatus namanya zakar, baik pun itu farjil mar'ah atau farjil zakar ya, itu batal. Tapi kalau sudah hilang namanya baru tidak batal. Nah, farjil bahimah di sini termasuk farjil bahimah ya juga, bahimah itu ya bukan saja binatang itu ya, baik pun burung juga termasuk ya, at-thair la yanggut masuhu fil jadid di mazhab
di mazhab Syafi'i yang jadid. Kalau al-qadim mungkin di sini nggak disebutkan, itu nggak batal. Kalau di mazhab qadim, kalau mazhab jadid nggak batal. Kalau mazhab qadim batal. Kiasan ala adami wujubi satrihi. Kiasan apa? Ala adami wujubi satrihi, karena tidak wajib apa namanya kemaluannya binatang itu ditutup, makanya jadi masalah. Wa adami tahrimin nazar ilaihi, dan juga nggak haram kita melihat kemaluannya binatang. Maka dari itu apa? Ya orang batal. Lah kalau wala biru usul asabi wa ma bainaha wa harfil kaf, ya itu kalau kita menyentuh dengan ru'usul asabi wa ma bainaha, terus juga wa harfil kaf, kenapa nggak batal? Ilatnya li khurujiha an samtil kaf. Li khurujiha an samtil kaf. Karena keluar dari batasan apa? Yang namanya kaf. Wa dhabitu ma yanqud ma yastatir inda waqi ahadil yadain alal ukhra ma at-tahamulin yasir. Nah sini. Ini dobitnya ya. Dobitnya itu ketika kita letakkan ma at-tahamulin yasir. Syaratnya tahamul, jangan ditekan. Kalau ditekan itu kan jomplang nanti. Semakin ditekan kan akan begini. Ya. Kalau semakin ditekan begini, ya sedikit, jangan terlalu ditekan banget. Kalau ditekan kan jomplang ya. Apa? Benggang. Makanya yang nekannya terlalu nekannya gini. Mafhum ya? Ayo, kalau sudah mafhum. Wala yang gudu gai'un wa fasdun wa ru'afun wa gahgahatu musallin wa aklu lahmi jazurin wa ghairu dzalika. Wala yang gudulan ora batal kai'un apa muntah al khuruj minal ma'idah, orang keluar apa namanya muntah, ya nggak batal ya. Wa fasad itu apa? Kayak bekam itu loh, tapi bukan bekam. Fasad itu yang kalau di kepala itu diikat dulu kepalanya, terus ada urat sini yang nonjol, nanti urat, nanti ditotok pakai ada alatnya, pisau kecil, begitu nanti keluar lebih banyak memang. Al-fasad darahnya itu yang keluar lebih banyak daripada hijamah. Wah banyak, kaki, tangan, semuanya. Jadi notok saraf-saraf apa namanya yang jalannya darah di situ, atau fasad namanya, lebih banyak memang keluarnya, itu lebih banyak, dan itu juga nggak batal itu wudu. Wa ru'af itu mimisan. Ru'af mimisan. Ad-dam al-kharij minal anaf, darah yang keluar dari hidung, baik pun sedikit ataupun banyak, itu nggak batal. Berbeda dengan mazhab Hanafi, ya mazhab Hanafi batal. Hadza al-mu'tamad fi madhhabina wa bihadza qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Rabi'ah wa Malik wa Abu Thawr wa Dawud. Qala al-Baghawi wa huwa qawlu aktsar as-sahaba wa tabi'in. Wa qala ta'ifah yajibul wudu bi kulli dzalika wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Tsawri wal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini yang tadi itu yang disebutkan itu kabeh dalam mazhab Hanafi itu ya batal. Fasad, ru'af, batal. Lanjut. Wa gahgahatu musallin. Apa gahgah? Terbahak-bahaknya orang yang sholat. Nah, itu juga tidak membatalkan wudu, akan tetapi membatalkan
salat ya. Makanya kata Rasulullah, ad-dhahku yang kudus salah wala yang kudul wudu. Guyu banter itu batalin salat tapi tidak membatalkan wudu. Hadza maqalahul Imam Syafi'i. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa mithlu dzalik. Wa mithluhu inda Malik wa Ahmad. Begitu juga menurut pendapat Malik wa Ahmad wa Abi Thawr wa Daud. Wa qala Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai wa Sufyan ats-Tsauri wa Abu Hanifah yang budul wudu. Kalau menurut Abu Hanifah batalkan wudu. Gah-gahatul musallin itu. Wa ajma'u anna dhahka idza lam yakun fihi gahgaha la yubtilul wudu. Kalau di mazhab Hanafi, selama kalau bukan gahgaha tidak membatalkan wudu, tapi kalau gahgaha itu membatalkan wudu. Wa ala annal gahgaha kharijus shalah la tanqudul wudu. Wa ajma'u anna dhahka idza lam yakun fihi gahgaha la yubtilul wudu. Wa ala annal gahgaha kharijus shalah la tanqudul wudu. Karena orang kalau ketawa terbahak-bahak di luar salat batalin wudu enggak? Enggak. Begitu juga di dalam salat. Paham ya? Nah, lanjut. Wa aklu lahmi jazurin. Wa aklu lahmi jazurin. Lan mangan daging jazur. Jazur itu onta. Wa huwa lahmul ibil. Jazur ay lahmul ibil. Bi fathil jim jazur. Wa huwa lahmul ibil. Ya. Di sini kalau li'annahu idza lam yantaqid al-wudu bilahmil khinzir wa huwa haramun fali anna lam yantaqid bi ghairihi aula. Ya kita megang dengan dagingnya khinzir saja nggak batalin wudu. Ya. Padahal itu haram, apalagi lahmul ibil ini. Di sini wa fi lahmil jazur bi fathil jim wa huwa lahmul ibil qaulan al jadid al masyhur la yantaqid. Mazhab jadid al masyhur la yantaqid wa huwa sahih indal ashab wal qadim annahu yantaqid. Nah, kalau mazhab al qadim yantaqid wa huwa dha'ifun indal ashab walakinnahu huwal qawi aw sahih min haitsu dalil wa huwa alladhi i'taqada rujhanahu wa qad ashara al-Baihaqi ila tarjihi. Masyaallah. Naam. Lanjut. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono. Wa ghairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kal bulug bisin walamsil amradil jamil. Contohnya kayak nyentuh ya itu wa ghairu dzalika itu seperti menyentuh gigi. Ya, itu juga enggak batal ya. Atau menyentuh amrad laki-laki yang enggak ada kumis, enggak ada jenggot itu. Amrad kayak lanang tapi kemayu kaya bedok ya. Itu juga enggak batal itu wa ghairu dzalika. Lanjut. Wa man tayakkana tuhran wa syakka fi irtifaihi fa huwa mutatahhirun. Wa man tayakkana lan utawi sapane wong tayakkana
iku meyakini sapa wong tuhron ing kesucian, ing suci. Oh, waman tayakkona hadasan ya, masyaallah. Waman tayakkona hadasan lan utawi sapane wong tayakkona meyakini sapa wong hadasan ing hadas wasyakka lan ragu sapa wong firtifaihi wasyakka firtifaihi lan ragu sapa wong firtifai ing dalam ilange ya keangkate hadas fahuwa muhditsun hale mongko utawi wong muhditsun iku muhdits karena yang diyakini apa hadas ya karena yang diyakini itu hadas ya muhdits. Beda sebaliknya waman tayakkana tuhran lan utawi sapane wong tayakkana iku meyakini sapa wong tuhran ing tuhur suci wasyakkanan lagu sapa wong firtifai ing dalam keangkate tuhur fahuwa hale mongko utawi wong mutatahhir iku wong kang suci karena yang diyakini adalah apa tuhur hanya ragu saja ini tuhurnya ini dia masih suci apa enggak. Berbeda sama yang pertama. Kalau yang pertama dia meyakini hadas. Kalau yang kedua meyakini tuhur. Lanjut. Wa in tayaqqanahuma lan lamun meyakini sapa uang huma ing tuhur wal hadas wa syakkalan ragu sapa uang lan ragu sapa uang fisabiki ing apa kang dingini wasyak kalan ragu sapa wong fisabiki ing dalam kang dingini ya minhuma saking hadas wa tuhur yakin sama hadas sama tuhurnya tapi dia lupa dia ragu mana yang lebih dulu hadas atau lebih dulu suci ini ya kalau lebih dulu suci ya suci enak ya kalau lebih dulu hadas berarti dia meyakini hadas kalau ini dua-duanya diyakini tapi hanya saja dia ragu mana yang lebih dulu hadas sama tuhur fa in lam ya'rif mongko lamun ora weruh sapa man fa in lam ya'rif ma mongko lamun ora weruh sapa man ma ing perkara kana kang ono ya apa ma qablahuma ing dalam sedurunge hadas wa tuhur kalau sebelumnya dia nggak tahu nih mana dulu ini ya berarti ya posisinya mana yang lebih dulu au arafahu utawa arafa apa arafa ngerti au arafa utawa ngerti sapa man hu ing asabik ya au arafahu utawa ngerti sapa man hu ing sabik wa kana tuhran wa kana au arafahu au arafa utawa ngerti sapa man hu ing asabik wa kana lan hale ono apa asabik tuhron iku suci
Wa kana adatuhu lan ono adatuhu opo kebiasane man tajdidal wudu'i iku tajdidul wudu memperbaharui wudu lazimahu al wudu'u mongko nah iki jawabannya mongko lazim mongko wajib hu ingman al wudu'u apa wudu nah, paham gak nih? Bingung? Jadi gambaran yang ini dia meyakini dua hal meyakini tuhur sama hadas akan tetapi dia ragu mana yang lebih dulu apakah yang lebih dulu itu tuhur apa yang lebih dulu itu hadas. Nah lihat kita lihat kalau dia tidak tahu sebelum hadas sama tuhur itu apa posisinya. Kita lihat kalau sebelum hadas sama tuhur itu apa. Dia nggak tahu juga. Atau dia tahu. Ternyata dia suci. Wa kana tuhran. Tapi dia punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Tajdidul wudu. Kalau dia punya kebiasaan tajdidul wudu, maka wajib dia wudu. Walaupun sebelumnya dia tahu bahwa itu suci. Kasih paham? Belum? Z dia meyakini hadas juga meyakini suci. Tapi Z ini bingung, mana yang lebih dulu? Kalau lebih dulu itu hadas, berarti yakin hadas misalnya. Berarti gambaran itu surah yang pertama. Ini dia ragu mana yang lebih dulu antara hadas sama suci. Ya, dia ragu mana yang lebih dulu antara hadas sama suci. Nah, kita lihat fa'in lam ya'rif makana qablahuma. Kalau dia tidak ngerti atau tidak tahu perkara yang ada sebelum hadas sama tuhur. Atau keadaan status sebelum hadas sama tuhur. Satu. Atau dia tahu perkara atau status sebelum hadas sama suci. Wa kana tuhron. Ternyata sebelum hadas sama tuhur tadi yang diyakini itu, ternyata dia tahu sebelumnya suci. Paham ya? Wa kana ada tuhu dan kebiasaannya ini orang tajdidul wudu. Oh berarti ya sudah wajib wudu dia. Jelas ya? Pokoknya kalau dia walaupun dia nggak tahu status sebelum dua yang diyakini itu hadas sama tuhur. Ya, yang dia sekarang kan dia meyakini hadas sama dalam hatinya tuh yakin hadas ya yakin suci. Tapi kita lihat sebelumnya, sebelum dua ini yang diyakini, kita lihat sebelumnya. Oh sebelumnya dia nggak tahu juga. Sebelumnya dia nggak tahu juga. Atau dia tahu bahwa dia itu suci. Tapi dia punya kebiasaan apa? Tajdidul wudu. Maka dia wajib untuk wudu. Karena dia punya kebiasaan tajdidul wudu. Jelas? Kita lihat. Fa'illam yakun. Mongko lamun ora ono
Adatuhu opo adat kebiasaan man tajdidal wudu'i ing tajdidal wudu. Kalau dia tidak punya kebiasaan tajdidul wudu. Tidak punya kebiasaan tajdidul wudu. Au kana hadatsan utawa ono opo atau utawa ono apa? Sebelum yang dua ini. Kalau ini ataf gini, wakana tuhron. Lan hal keadaan dia sebelum dua hal ini yang diyakini. Hadas sama tuhur. Kan dia meyakini hadas sama tuhur. Kalau yang pertama, dia meyakini, dia tahu bahwa sebelum ini, sebelum hadas sama tuhur yang diyakini ini, dia keadaannya suci, statusnya suci. Karena dia punya kebiasaan tajdidul wudu, maka dia wajib wudu. Kalau ini dia tidak punya kebiasaan tajdidul wudu, hanya saja dia tahu, oh iya, saya sebelum ini hadas, sebelum dua ini hadas, paham ya? Tapi dia tidak punya kebiasaan tajdidul wudu. Fahwal an hale mongko utawi huwa man al-an apa? Sekarang. Ing dalam saiki mutatahhirun iku wong kang suci. Aneh enggak? Aneh ya? Karena kalau yang pertama, karena punya kebiasaan tajdidul wudu. Punya kebiasaan tajdidul wudu. Karena sebab dia punya kebiasaan tajdidul wudu, maka dia wajib untuk wudu. Ya, tapi kalau ini dia tidak punya kebiasaan tajdidul wudu, sedangkan dia tahu bahwa statusnya dia sebelum ini yang dua ini dia hadas, berarti kalau sudah hadas berarti dia suci. Dan karena sebelumnya kan hadas, otomatis dia bakal bersuci. Makanya sekarang karena sudah tidak punya kebiasaan tajdidul wudu, ya nggak usah wudu, sudah suci. Karena dia meyakini dua hal antara hadas sama tuhur. Al yakin la yazulu bisa. Yakin itu nggak bisa hilang dengan sebab aku. Nah, kita lihat Asy-Syaikh Thaha di sini. Nah, ini sih bukan. Sebentar, saya. Kalau di sini lazimah wudu yang pertama, ya surah yang pertama itu lazimah wudu wa kana ada tuh tajdidal wudu li'annahu tayaqqanal hadas, karena dia meyakini hadas, wa syakka fi ta'akhurit taharah wal asal adamu, dan dia ragu apa keterlambatan sucinya, wal asal adamu, dan hukum al asal adamu taharah, al asal adamu taharah. Kalau yang kedua, fa lam yakun ada tuh tajdidal wudu fa huwa mutatahhirun la yalzamuhu wudu li'anna adh-dhahir ta'akhurut tuhri anil hadas. Biasanya yang jelas itu suci itu terlambat daripada hadas. Biasanya hadas dulu baru suci. Orang kalau misalkan hadas otomatis mana yang lebih dulu hadas sama tuhur? Hadas dulu biasanya, baru tuhur, gitu maksudnya. Li'anna dhahir yang jelas itu ta'akhurut tuhri anil hadas. Lebih dulu hadas baru suci, maka dihukumi bahwa dia itu mutatahhir dan dia tidak punya kebiasaan tajdidul wudu.
Au kana ma qabla hadatsan fa huwa i'tada tajdidut tahara am la. Li'annahu tayaqqana taharah wa syakka fi ta'akhir hadath. Kalau di sini syarahnya ini ya. Au kana qablahuma hadatsan. Nah ini. Kalau kan statusnya dia yang diyakini kan dua. Yakin tuhur juga, yakin juga hadas. Kalau yang surah pertama dia punya kebiasaan tajdidul wudu. Ini lebih menarik lagi. Alasannya apa? Au kana hadatsan fahuwal an mutatahhir. Atau dia status sebelum dua itu ya bahwa dia hadas. Fahuwal an mutatahhir. Maka dihukumi sekarang itu dia i'tada tajdidat taharati amla. Baik pun dia kebiasaan tajdidut taharah atau tidak. Li'annahu karena dia tayaqqana taharah. Karena dia meyakini itu suci. Wa syakka fi ta'akhir hadza. Yaitu alasannya tadi. Alasannya apa? Alasannya karena datangnya suci itu setelah hadas. Itu alasannya. Karena datangnya suci itu setelah hadas. Ya. Paham enggak? Nah, kita lanjut. Waman ahdatsa lan utawi sapa ne wong hadas iku hadas sapa wong haruma mongko haram alaihi ngatasi man as-salatu apa salat wa sujudut tilawah dan sujud tilawah ini mafhum gampang ya wa syukur sujud syukur wa tawaf lan tawaf wa hamlul mushaf dan gawa mushaf walau bi allaqatihi senajan kelawan allaqatihi apa allaqah tentengane yo au fi sundukihi utawa fi ing dalam petine al mushaf au fi sunduki utawa fi sunduki ing dalam petine mushaf wa massuhu lan demek mushaf wa hamlul mushaf wa massuh ataf ke wa hamlul mushaf wa massuh yang tadi kan bawah ini wa massuh dan wa massuh lan demek al mushaf sawaun utawi apa podo ugo sawaun utawi podo ugo al maktub iku al maktub kang tertulis bainal asturi ing dalam antarane garis-garis wal hawashi lan hawashi pinggirane mushaf ya. Karena hawashi juga termasuk mushaf. Terus ya, dikit lagi. Wahu mana itu? Wajilduhu wa illaqatuhu wajilduhu lan kulitnya mushaf wa illaqatuhu illaqah apa? Ada yang tayangan ya. Wa kharitatuhu apa kharitah? Saya
definisinya apa? Antong ya. Antongnya mushaf ya. Wa sundukuhu lan petene mushaf. Wa huwa lan hale utawi mushaf fihi ma al kharitah wa sunduk ya. Wa huwa fihi ma wa huwa lan hale utawi mushaf fihi ma ing dalam al kharitah wa sunduk. Paham ya? Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ya harumu haram masun demek wa hamluma lan gawa barang kutiba wa hamluma lan gawa mushaf gawa barang wa hamluma lan gawa barang kutiba kang ditulis wa hamluma lan gawa mushaf ya. Kalau Qur'annya wa hamluma lan gawa Al-Qur'an atau gawa mushaf kutiba kang ditulis lidirasatin keduene dirasah belajar walau ayatan senajan siji ayat contohnya apa kalauhi kaya lauh apa lauh itu papan ya wa ghairihi lan liyani lauh nggak boleh ya. Lanjut paham ya. Wa yahillu lan halal hamlu mushafin apa hamlu mushaf gawa mushaf fi amtiatin ing dalam apa amtiah barang ya apa artinya jawabannya iya benda atau barang ya tas atau ya tas atau apa aja ya, amtiah. Ini tafsir ya. Inggosadal halal itu kalau inggosadal mata ya. Dan halal atau boleh membawa mushaf fi amtiah inggosadal mata wahdah. Inggosadal mata wahdah. Kalau tujuannya memang bawa barang toh. Ya, kalau tujuannya bawa barang. Ataupun wakadza in qasadahuma khilafan li Syekh bin Hajar. Begitu juga nggak boleh kalau punya tujuan dua-duanya. Gawa mushaf ya gawa amtiah. Gawa barang. Gawa mushaf dan gawa amtiah. Tetap itu juga boleh. Wakadza boleh. Boleh membawa mushaf fi amtiah. In qasadal mata wahdah wa kadza in qasadahuma. Ya, wa kadza in qasadahuma. Khilafan Syekh Ibn Hajar. Berbeda pendapatnya dengan Syekh Ibn Hajar. Kalau menurut Syekh Ibn Hajar enggak boleh. Tuhfah dalam kitab Tuhfah itu enggak boleh.
Dan begitu juga kita nggak boleh menurut Imam Romli, dan juga pendapatnya Imam Romli, wa yahillu hamlu hamilil mushaf. Imam Romli boleh membawa orang yang membawa mushaf menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Syekh bin Hajar enggak. At-tafsil rinciannya seperti yang tadi, apa, bawa mushaf fi amtiah. Ya, kalau tujuannya bawa orang yang bawa mushafnya saja, atau apa, kalau menurut Imam Romli in gosadahuma, ya, kalau in gosadahuma apa, boleh ya menurut Imam Romli. Kalau Syekh bin Hajar nggak boleh di kitab Tuhfah. Wa kadza mal itlaq inna Romli. Begitu juga itlaq, nggak niat sama sekali, itlaq saja. Ya. Lanjut. Jam berapa ini? Nah, cukup kah? Hah? Cukup? Allahu a'lam. Dikit-dikit aja ya. Ini soalnya banyak masail di sini.